Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa jumpa lagi dalam mata kuliah advokasi dan penyelesaian sengketa. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap TA 2022-2023 di program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. Nah, teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman yang saat ini sedang menikmati ataupun sedang menyimak video pembelajaran dari saya, selamat menikmati. Dan kedepannya hingga video ini selesai, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi selanjutnya dalam ruang lingkup advokasi. Nah, sebelum saya menjelaskan permasalahan, kemudian aspek-aspek yang berada dalam arbitrase, kemudian alternatif penyelesaian sengketa lainnya selain arbitrase, di sini saya akan mempertegas kembali atau memberikan penekanan dan juga pemahaman yang lebih karena di sini juga ada pembahasan yang lanjutan terkait advokasi. Jadi sebagaimana dengan materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang advokasi dalam pemberian bantuan hukum. Nah, teman-teman mahasiswa, saya akan coba share screen terlebih dahulu untuk mempermudah teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman yang saat ini sedang menyimak video saya untuk menyimak materi yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Nah, ini adalah materi kita untuk pertemuan kali ini, advokasi dalam pemberian bantuan hukum. Jadi di sini, Bapak Ibu mahasiswa, perlu saya tekankan lagi, ada beberapa sumber hukum yang saya gunakan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi tidak hanya undang-undang tentang arbitrase saja yang saya gunakan, tapi untuk dasar hukum, mengapa seorang advokat itu menjadi salah satu pihak ataupun salah satu subjek hukum yang dapat memberikan bantuan hukum di luar paralegal. Nah, di sini saya membedakan advokasi umum dan juga advokasi hukum. Jadi, agar Bapak Ibu semua ataupun yang sekarang lagi menyimak video saya, ada yang bekerja di bidang advokasi di lembaganya masing-masing, namun tidak bisa beracara untuk mewakili lembaga yang lain. Karena skop pembahasannya ataupun tugasnya dan juga ruang lingkupnya itu berbeda. Artinya, kalau advokasi umum di sini merupakan tindakan yang memang dilakukan ataupun dikhususkan pada proses-proses terencana dan juga terarah untuk mempengaruhi orang lain yang pada akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik. Nah, kebijakan publik yang dimaksudkan di sini adalah produk-produk ataupun produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga terkait. Misalnya, di lembaga pemerintahan. Nah, lembaga pemerintahan, misalnya lembaga pemerintah daerah. Lembaga pemerintah daerah itu pasti memiliki eh, ruang lingkup ataupun badan yang memang dikhususkan dalam penyelesaian permasalahan di bidang tersebut. Nah, kalau misalnya di bidang pemerintah daerah itu telah ada pos-pos khusus untuk menyelesaikan sengketa, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa, di ranah lembaga tersebut, maka itu hanya dapat diselesaikan oleh lembaga tersebut melalui pos tersebut, yaitu advokasi, di bidang advokasi. Nah, kemudian saya membedakan lagi advokasi hukum di sini. Jadi, advokasi hukum di sini, skop pembahasannya ataupun ruang lingkup tugas dan juga fungsinya itu lebih luas daripada advokasi umum. Jadi kalau advokasi hukum ini adalah kegiatan pembelaan hukum yang memang dilakukan melalui jalur litigasi yang dilakukan oleh pejabat terkait. Dalam hal ini pejabat terkait itu adalah advokat dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Itu adalah advokasi hukum. Kemudian nanti ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan pemberian bantuan hukum di luar litigasi, kemudian pemberian pendampingan hukum di luar litigasi, sebentar lagi akan kita bahas, karena ini juga masih berhubungan dengan advokasi hukum itu sendiri. Jadi tidak tidak apa ya, tidak terpisah, artinya tetap ada kaitannya dan juga memiliki koherensi untuk itu.
Nah, kemudian bentuk bantuan hukum yang seperti apa yang dapat dilakukan oleh advokat dalam hal ini adalah pejabat yang dapat melakukan advokasi hukum. Jadi yang pertama adalah melakukan konsultasi dan pertimbangan hukum, misalnya dalam memberikan pendapat, kemudian kajian, nasihat di bidang hukum, baik itu perdata, kemudian tata usaha negara, niaga, agama, perpajakan, dan yang lainnya yang membutuhkan konsultasi-konsultasi dan pertimbangan di bidang hukum. Kemudian, bentuk bantuan hukum yang dapat dilakukan juga dapat menyelesaikan, kemudian mengkoordinir melalui jalur pengadilan, misalnya jalur mediasi, konsiliasi, atau eh, penilaian ahli. Mohon maaf, jalur luar pengadilan. Jadi non litigasi ya, teman-teman. Jadi untuk mengkoordinasikan, kemudian menyelesaikan, ini juga termasuk pada ranah advokasi hukum. Jadi advokasi hukum itu tidak hanya memfokuskan pada penyelesaian perkara melalui jalur litigasi. Jadi untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti non litigasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli ini juga menjadi ranah tugas dan juga tanggung jawab dari advokasi hukum. Nah, kemudian selanjutnya ada nasihat hukum, misalnya tentang hak dan juga kewajiban dari saksi, kemudian dari saksi ahli atau juga tersangka atau bahkan korban. Nah, dalam hal ini mereka, advokat atau pengacara, itu akan memberikan nasihat-nasihat hukum yang mana yang dapat digunakan untuk memberikan keringanan, kemudian untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada kliennya. Kemudian yang keempat adalah konsultasi hukum berkaitan dengan materi tindak pidana. Ini juga tidak jauh berbeda dengan yang poin pertama, yaitu memberikan pertimbangan hukum dan juga konsultasi. Ya. Dan selanjutnya memberikan pendampingan. Nah, pendampingan baik itu kepada saksi, kemudian saksi ahli, kemudian pada saat melakukan penyidikan, penyelidikan, bahkan hingga di pengadilan, itu juga menjadi bentuk dari tugas dan juga kewajiban dari seorang advokat ataupun pengacara yang sudah terjun dalam memberikan advokasi hukum untuk ranah bantuan hukum. Jadi, untuk pendampingan kepada saksi, kemudian saksi ahli, kepada tersangka, gitu ya, di hadapan penyidik ataupun penyelidik, itu merupakan tugas yang dapat dilakukan oleh advokat melalui advokasi hukum tersebut. Jadi kalau misalnya ini dilakukan oleh seorang pejabat, misalnya pejabat seperti advokat yang sudah tersumpah, kemudian yang sudah dinyatakan legal mewakili seorang tersebut, ya, tidak hanya subjek hukum orang, tapi juga subjek hukum berupa badan hukum, maka itu dapat dilakukan oleh advokat selaku pengacara atau kuasa hukumnya. Jadi dalam hal ini tidak hanya saksi, saksi ahli, tapi juga badan hukum sebagai subjek hukum juga dapat diwakili, ya, juga dapat diwakili oleh seorang advokat atau pengacara. Karena adanya surat kuasa, ya, untuk melaksanakan beracara dan seluruh kegiatan penyidikan-penyelidikan, maka di sini setiap subjek hukum itu diberikan kewenangan untuk memilih menunjuk seorang kuasa hukum atau eh, perwakilannya, artinya pengacaranya, gitu ya. Jadi boleh memilih. Jadi tidak hanya dalam ranah pidana, tapi dalam ranah untuk mewakili seorang subjek hukum di hadapan pengadilan ataupun di luar pengadilan itu dapat dilakukan dan diwakili oleh seorang advokat. Kemudian, bantuan hukum yang selanjutnya yang dapat dilakukan oleh advokat dalam memberikan advokasi hukum itu adalah mengkoordinasikan dengan unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi. Jadi seluruh dokumen yang diperlukan, misalnya dalam melakukan persiapan berkas-berkas, pledoi, kemudian berkas-berkas eh, apa untuk melengkapi penyidikan, BAP dan lain sebagainya, mereka itu harus bisa melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait nih, misalnya seperti ini. Misalnya ada seorang lawyer yang menjadi kuasa hukum dari
tersangka. Nah, otomatis seorang lawyer ataupun advokat ataupun kuasa hukum dari si tersangka ini harus menyiapkan berkas-berkas yang dapat meringankan kliennya. Otomatis seperti itu untuk memenangkan tender ataupun untuk memenangkan perkara di pengadilan. Jadi oleh karena itu, seorang advokat ataupun lawyer ataupun pengacara tersebut itu bisa ataupun mampu mempunyai kapabilitas dan juga mempunyai kualitas dan mempunyai keahlian di bidang tersebut dalam mengkoordinasikan dengan lembaga terkait. Misalnya nih, karena ini kasusnya adalah penipuan. Nah, jadi ini bisa melakukan kerjasama dengan pihak perbankan misalnya. Maka oleh karena itu, karena adanya relasi hubungan, uh, kemudian adanya channel misalnya, kemudian adanya kerjasama dan lain sebagainya yang sebelumnya telah dilakukan oleh pengacara ataupun advokat tersebut, maka ini dapat mempermudah ketika akan mendapatkan data ataupun mendapatkan bukti-bukti baru yang nantinya dapat meringankan si klien kita. Tuh. Nah, kemudian di sini ada pembagian advokasi. Ada advokasi diri, advokasi kasus, advokasi hukum. Advokasi diri di sini adalah advokasi yang dilakukan dalam skala lokal. Artinya ini tidak mencakup dalam ruang lingkup mewakili eh, sebuah lembaga negara, misalnya di tingkat provinsi dan lain sebagainya, tapi ini hanya dalam skala lokal dan ini dapat dilakukan secara mandiri, gitu ya. Dapat dilakukan secara mandiri. Yang saya maksudkan di sini adalah untuk memberikan bantuan hukum, pendampingan, kemudian konsultasi-konsultasi pada kasus-kasus yang misalnya kasus perceraian, kemudian kasus sengketa tanah, dan itu sengketa tanah yang dialami oleh private, tidak bukan sengketa tanah yang ranahnya itu sudah dalam ruang lingkup nasional gitu, tetap dalam ruang lingkup lokal gitu ya. Kemudian advokasi kasus. Nah, advokasi kasus ini dilakukan sebagai proses pendampingan terhadap orang ataupun kelompok tertentu. Jadi, kasus-kasus yang kita selesaikan, advokat selesaikan, pengacara selesaikan itu adalah untuk kasus-kasus ataupun kelompok tertentu. Misalnya kelompok masyarakat ya, kelompok masyarakat nelayan. Nah, kelompok masyarakat nelayan ini biasanya terdapat kasus yang cenderung merugikan mereka dalam hal lingkungan hidupnya. Misalnya, mereka itu merasa bahwa ada kegiatan dari pelaku usaha yang merusak alam ataupun merusak lautnya, sehingga para nelayan itu mengalami kerugian besar dan tidak dapat memanen hasil nelayannya dengan baik. Hasilnya pun, hasil ikan-ikan yang didapatkan itu tidak banyak, kemudian kualitasnya buruk itu dikarenakan adanya aktivitas pertambangan, kemudian ada aktivitas tambak, udang, ada aktivitas usaha lainnya yang sehingga yang menerima kerugian di sini adalah masyarakat nelayan, masyarakat pesisir. Nah, kelompok-kelompok orang-orang tertentu ini termasuk dalam advokasi kasus. Jadi dapat menerima bantuan hukum dalam hal-hal ataupun kasus-kasus tertentu, gitu ya. Misalnya tadi adalah kasus di bidang pencemaran lingkungan gitu. Kemudian advokasi yang selanjutnya adalah advokasi hukum. Nah, ini eh, sama dengan pengertian yang di awal tadi yang saya membedakan antara advokasi umum dan juga advokasi hukum. Advokasi hukum di sini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum, dalam hal ini advokat ya, atau lembaga bantuan hukum dalam konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, kemudian di sini saya membedakan ahli hukum ini apakah hanya dari praktisi saja? Lalu bagaimana ahli hukum ketika dilakukan oleh seorang akademisi, ya? Jadi, dalam hal ini saya menekankan seorang akademisi dapat melakukan advokasi hukum tapi sesuai dengan ranahnya, yaitu di bidang paralegal, hanya memberikan konsultasi saja. Jadi tidak dapat menyelesaikan perkara di pengadilan kecuali dia itu ataupun akademisi itu memiliki surat anggota advokat ataupun dapat melakukan beracara gitu. Nah, advokasi hukum di sini
ketika kita simpulkan adalah serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan serta pembinaan hukum. Jadi kalau misalnya di slide yang awal itu tadi saya mengatakan terkait ya berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan, nah ini saya masih membahas dalam arti sempitnya. Dalam arti sempitnya jadi untuk menyelesaikan perkara di pengadilan mereka membutuhkan yang namanya advokasi hukum. Dalam hal ini yang awalnya mereka itu tidak mendapatkan keadilan dan lain sebagainya, mereka itu akan cenderung untuk diintimidasi misalnya, untuk orang-orang yang belum mengerti tentang hukum, artinya mereka masih buta hukum sehingga mereka membutuhkan yang namanya bantuan hukum ataupun pembelaan dari seorang kuasa hukum itu. Jadi untuk membela mereka di pengadilan, artinya mereka itu membutuhkan seorang advokat, dalam hal ini adalah advokasi hukum. Nah, kemudian apakah advokasi hukum ini tidak dapat dilanjutkan ataupun tidak dapat diberlakukan pada kasus-kasus ataupun pada praktik beracara di luar pengadilan? Jadi bisa, jawabannya adalah bisa. Jadi kalau kita mengacu pada ini, pada materi yang ini, adalah ini bisa dapat dilakukan di luar maupun di pengadilan. Jadi advokasi hukum ini adalah pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan juga pemberian pembinaan hukum. Kemudian di sini yang dapat melakukan advokasi hukum, baik itu jalur litigasi maupun non-litigasi, ini sama-sama. Kalau jalur litigasi ini hanya dapat dilakukan oleh advokat, sedangkan non-litigasi ini dapat juga dilakukan oleh ahli hukum di bidang akademik, artinya di bidang eh, akademisi, ya, seorang akademisi. Jadi untuk memperjuangkan keadilan bersama dan berjuang untuk mereka yang lemah, untuk masyarakat yang lemah, maka ini dapat dilakukan bantuan hukum secara gratis melalui lembaga bantuan hukum seperti adanya layanan yang dapat diberikan bagi setiap orang yang membutuhkan konsultasi-konsultasi hukum secara gratis dan ini dapat juga dilakukan oleh para legal. Dalam hal ini mereka adalah seorang dosen, seorang akademisi hukum, seorang peneliti dan lain sebagainya. Selain itu, di sini juga menekankan kepada kapasitas penguasaan hukum baik formil maupun material serta kemampuan dalam menganalisa berbagai masalah yang baik. Seorang advokat ataupun pengacara yang berada pada lembaganya, ya, yang berada di bawah sebuah firma hukum ya gitu. Jadi ini harus juga memiliki kapasitas penguasaan hukum yang baik, tidak hanya secara formil tapi juga tidak hanya secara material tapi juga dalam formilnya, dalam beracaranya. Beda halnya dengan non litigasi. Kalau non litigasi ini lebih menekankan kepada formilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian bagaimana cara strateginya. Nah, sehingga dalam berkaitan dengan hukum acaranya mereka tidak terlalu ya, tidak terlalu bukan tidak terlalu menguasai tapi mereka lebih kepada bagaimana sih teorinya. Sedangkan untuk jalur litigasi mereka yang sudah terjun secara praktiknya memang cenderung berbeda antara praktik dengan teorinya. Sehingga orang ataupun advokat yang memang sudah aktif di beracara, kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatannya, sehingga hal ini dapat dilakukan hanya oleh advokat. Dan advokat itu dituntut untuk memiliki dua kemampuan itu. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada beberapa fungsi advokasi. Fungsi secara litigasi, kemudian fungsi secara non-litigasi. Fungsi advokasi secara litigasi tidak jauh berbeda ya dengan penjelasan saya yang di awalnya, kemudian sama juga dengan fungsi secara non-litigasi juga tidak jauh berbeda dengan pembahasan saya yang sebelumnya. Kemudian, fungsi secara litigasi secara garis besar di sini adalah memberikan pemecahan penanganan suatu perkara melalui seorang yang telah ditunjuk ataupun seorang yang telah diberikan kuasa oleh pihak yang membutuhkan jasa dari seorang advokat ataupun seorang kuasa hukum untuk beracara di persidangan sekaligus melakukan penanganan perkara. Misalnya untuk memberikan bantuan dalam menerjemahkan masalah-masalah hukum dan juga menghadiri di persidangan. Kan untuk
kliennya jika tidak menghadiri di persidangan itu tidak menjadi hal yang sangat substansial. Kemudian fungsi secara non litigasi juga menjadi eh, tidak jauh berbeda dengan penjelasan saya yang di awal, di mana dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat, memberikan pertolongan kepada masyarakat, bahkan melakukan penyadaran hukum. Jadi sadar hukum. Jadi ini adalah salah satu yang dapat dilakukan oleh ahli hukum di bidang akademisi. Nah, kemudian selanjutnya 5 langkah kerja advokasi di sini, 5 langkah kerja advokasi yang berhasil saya rangkum berdasarkan beberapa referensi, kemudian beberapa literatur, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang advokasi yang mana ketidaksesuaian antara the soul dengan the same, dan ini memberikan dampak ketidakadilan bagi klien-klien yang membutuhkan penanganan hukum, membutuhkan bantuan hukum dari seorang advokat dalam bidang advokasi, sehingga untuk advokasi hukum maupun advokasi secara umum, di sini ada 5 langkah kerja advokasi yang perlu diperhatikan, mulai dari mencari akar permasalahan, kemudian merumuskan dan memilih jalan keluar, membangun kesadaran, membuat sebuah tindakan kebijakan, dan yang terakhir adalah memberikan penilaian. Mencari akar permasalahan di sini adalah kualitas, kemudian keahlian dari seorang kuasa hukum ataupun advokat dalam mencari permasalahan-permasalahan konkret yang sekiranya ini dapat dilakukan oleh seorang advokat dan dapat diberlakukan pada saat melakukan acara di pengadilan. Pada tahap yang pertama, untuk mencari akar permasalahan ini, itu juga perlu diubah dengan menyusun alasan yang jelas. Jadi alasan-alasan yang jelas yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara apa yang diklaimkan terhadap klien kita dengan yang menjadi pokok permasalahan, kemudian yang disengketakan dalam permasalahan tersebut. Nah, acap kali dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun sengketa-sengketa melalui jalur pengadilan, di sini ada usaha dan juga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kuasa hukum, dan itu perlu dilakukan untuk mempertahankan bagaimana agar klien kita itu dapat menang di persidangan. Kemudian untuk yang kedua adalah merumuskan dan juga memilih jalan keluar. Jadi advokasi ini harus mampu mengampuh ataupun memikul tanggung jawab untuk menawarkan jalan keluar yang tepat, yang strategi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga permasalahan tersebut tidak kembali terulang terkait permasalahan ataupun sengketa yang terjadi antara badan A dengan badan B, atau P2P, B2B, dan juga P2B. Jadi merumuskan dan memilih jalan keluar ini adalah keahlian dari seorang advokat untuk melakukan analisis-analisis hukum di mana ada celah hukum yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Dan ini adalah tantangan tersendiri bagi seorang pengacara, kuasa hukum, ataupun advokasi dalam memberikan advokasi hukum. Kemudian di sini untuk yang ketiga ada membangun kesadaran. Jadi dalam membangun kesadaran ataupun bagaimana kemauan politik-politik para pihak itu yang terlibat dalam masalah itu tidak kembali terulang, kemudian tidak berlanjut kepada permasalahan-permasalahan yang baru, sehingga dalam membangun sebuah kesadaran dan goals-nya pada akhirnya di sini adalah mengambil keputusan dan membangun penalaran seluruh pemangku kepentingan akan kepentingan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Pada tahap ini diperlukan sebuah komitmen, ya, diperlukan sebuah komitmen dari para pihak. Para pihak dalam hal ini adalah klien dengan pengacaranya untuk bekerja, memberikan timbal balik ataupun output yang mampu mengemas pesan secara efektif dan juga mudah dipahami, sehingga dalam menghasilkan ataupun mempengaruhi putusan hakim di pengadilan ini juga berjalan dengan baik.
Artinya, kalau kita mampu meyakinkan hakim ataupun mampu memberikan bukti-bukti di persidangan dan juga mampu memberikan kesadaran kepada klien sehingga klien itu secara terbuka dapat menjelaskan seterang-terangnya permasalahan ini apa dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Maka di sini kadang ada klien yang enggan untuk menceritakan seluruhnya terkait permasalahan yang terjadi karena masih belum adanya kepercayaan yang penuh terhadap kuasa hukum yang kita tunjuk ataupun kita pilih itu. Oleh karena itu, kesadaran-kesadaran yang seperti ini perlu dipupuk sejak dini bagi khususnya bagi pihak yang mengalami permasalahan dan bersengketa. Yang selanjutnya adalah mengambil tindakan kebijakan. Jadi pemahaman akan pengambilan keputusan dan juga strategi advokasi ini akan meningkatkan kemungkinan terciptanya celah dan juga peluang untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi keputusan untuk melakukan sebuah tindakan ini dilakukan setelah permasalahan itu dapat diketahui, kemudian tawaran jalan keluar itu diterima, hingga kemauan politik dari para pihak yang terkait untuk melakukan perubahan. Jadi pada akhirnya ini akan membuat sebuah kebijakan baru pada lembaga ataupun badan yang membutuhkan jasa dari seorang advokat dan juga kuasa hukum tersebut untuk membuat sebuah kebijakan baru dan ini adalah penyelesaian di luar pengadilan. Setelah selesainya ataupun setelah dibacakan hasil putusan atas sengketa yang terjadi, maka ini tidak selesai sampai di sini ternyata tugas advokat. Jika hal ini memuaskan dari klien, ini dapat dilanjutkan kepada tahap selanjutnya bahkan untuk beberapa tahun ke depan. Karena untuk membuat sebuah kebijakan, misalnya membuat kebijakan A, B, C, D, membuat peraturan A, B, C, D untuk karyawannya, untuk membuat sebuah kerjasama dengan investor-investor lain. Nah, maka ini juga butuh pertimbangan-pertimbangan hukum agar terjadinya permasalahan dan juga sengketa yang sebelumnya itu disengketakan di pengadilan ini tidak terjadi lagi. Sehingga pengambilan tindakan kebijakan dari klien yang membutuhkan jasa dari seorang advokat ini dapat berhasil gitu ya. Tujuannya tercapai. Kemudian yang terakhir di sini adalah penilaian. Jadi penilaian ini perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan advokasi berjalan dengan baik atau tidak, sesuai atau tidak, mumpuni atau tidak, mampu mengakomodir atau tidak. Sehingga penilaian ini bisa berupa tindakan refleksi atas kerja-kerja yang dapat dilakukan. Jika perlu, ini buatlah eh, rangkaian ataupun strategi yang mampu memberikan perubahan yang lebih mudah untuk dilakukan. Misalnya melakukan sebuah analisis SWOT. Jadi untuk mengetahui bagaimana peluangnya, bagaimana ancamannya, dan lain sebagainya sesuai dengan konsep kerja dari analisis SWOT itu juga perlu dilakukan untuk menilai apakah ini layak atau tidak dikeluarkan sebagai sebuah kebijakan dari klien yang membutuhkan jasa advokat tersebut. Oke, saya rasa itu materi yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya membuka sesi tanya jawab, baik itu di kolom komentar atau langsung menghubungi sosial media saya, kemudian alamat email saya yang sudah saya cantumkan di description box. Jadi teman-teman, monggo dipersilahkan jika ada yang mau diskusikan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam menjelaskan. Saya juga mohon koreksinya dari teman-teman praktisi hukum dan juga akademisi hukum untuk perbaikan video saya ke depannya agar lebih baik lagi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.